Bismillahirrahmanirrahim. Kolam ini. Ayat berapa kemarin? Ayat 7 ini. Saudara sekalian, surat Al-Qalam ya, dibuka dengan potongan huruf ya, yaitu nun. Nun itu. Ya, para mufassir ada yang beraliran ya, tidak memberikan penjelasan karena ini termasuk ya, informasi yang mustabihat, sehingga Rasulullah sendiri tidak menerangkan ya. Nah, lebih selamatnya ya kita tidak menjelaskan ini, tapi bisa dianalisa bahwa surah-surah yang berbicara dimulai dengan huruf nun itu biasanya merujuk kepada mukjizat Al-Quran. Kalau Al-Quran ini mukjizat, maka per huruf itu mengandung pesan-pesan hidayah gitu ya. Nah, kemudian hadirin, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya ya, pengaturmu hai Muhammad Rasulullah, penciptamu, pemilikmu. Makna Rabb ini merujuk kepada ya, rububiyah Allah, bahwa Allah itu pengatur semesta raya ini. Rabb itu bisa bermakna sekaligus pemilik, sehingga kali ini merujuk kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sebab Rasulullah itu dipersiapkan oleh Allah menjadi penyampai, penjelas risalah Islam akhir zaman. Yang risalah Islam akhir zaman sebagai penutup nubuah, penutup risalah. Sehingga Rabbaka ini secara khusus sebagai apa? Ya, pemuliaan, itu ya. Pengaturmu, pemilikmu, ya, penciptamu. Padahal semesta raya ini kan ciptaan Allah. Jadi inna rabbaka, sesungguhnya penciptamu ya Muhammad, huwa, dia saja, a'lamu, yang lebih mengetahui. Ini supaya apa? Rasulullah tidak dikasih ruang untuk mencari tahu selain Allah ya. Kalau kamu ingin tahu ya Rabb penciptamu yang maha tahu. Tentang apa? Penilaian. Jadi Rasulullah tidak berhak membuat penilaian terhadap apa? Status manusia di hadapan Allah. Kita kan di hadapan Allah itu kan hamba. Hamba itu dimiliki penuh, tidak punya pilihan kecuali memilih pilihan Rabb-nya ya. Kan di dalam Al-Quran disebutkan Rabbun nas, ilahun nas, malikun nas. Itu ya. Jadi pengatur, pencipta ya. Kemudian apa? Ya, Allah itu tujuan hidup ya. Allah itu rajanya manusia. Nah, jadi raja di sini pemilik penuh. Dan kerajaan Allah itu walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Status kepemilikan itu bagi Allah. Apa itu? Mulkus samawati wal ard, kerajaan langit bumi dan antara keduanya ini. Tidak ada ruang lingkup itu untuk merujuk kepada standar penilaian mana yang sesat, mana yang mendapatkan hidayah.
Makanya a'lamu jauh lebih tahu ya, biman dolla dengan ya, siapapun dolla yang sesat ansabili dari jalannya. Jalan apa ini? Jalan menempuh perjalanan menuju satu tujuan, yaitu Allah. Makanya Muslim itu Allahu asma ya, Allahu ghayatuna, Allah itu tujuan kami. Jadi Allah itu tujuan kita. Kita hidup ini jadi hamba, menghambanya kepada Allah. Sistem penghambaannya Islam. Supaya apa? Dicintai Allah. Itu ya. Jadi orang yang sesat dari jalan Allah. Makanya Rasulullah menegaskan, kul, tegaskan Muhammad, hadhihi, inilah sabili, jalanku. Jalan apa? Jalan penghambaan. Dan itu status kemuliaan. Itu ya, status kemuliaan. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Jadi Allah itu apa? Ghayatuna, Allah itu tujuan kami. Itu ya, Allah itu tujuan kita. Jangan punya tujuan selain Allah. Nah, kalau Allah tujuan kita, supaya apa? Ya, diakui status penghambaan kita. Makanya meningkatkan derajat penghambaan. Lewat apa? Jalan Islam. Ya, statusnya hamba, kelasnya beda-beda. Nah, mari kita berebut kelas akhirat. Jangan berebut kelas dunia. Kalau berebut kelas dunia, ibaratnya satu pintu diperebutkan orang tak terhingga, desaan. Makanya perang, barang itu kan desaan ini. Itu ya. Jadi seolah dunia ini sempit gitu aja. Makanya Rasulullah itu ad'u ilallah, itu jalan kebahagiaan. Aku secara khusus pribadi, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti jejak perjalananku. Itu ya. Sulit enggak ya? Ya sulit. Tapi kalau ditolong enggak ada sulit. Dia tidak ada mudah kalau dilepas dari pertolongan Allah. Itu sepanjang nafas kita ini. Jadi sepanjang nafas kita ini berjalan menuju satu tujuan. Nah, makanya kalau kita umumnya ditunjukkan Rasulullah hari ini hidup, mungkin kita tidak beriman. Gak beriman? Wong syarat cobaan, naik kelas. Makanya ya, ulama menyimpulkan ini jalan lapang, tapi lapang dada. Itu ya, lapang dada. Sehingga la tastauhish min qillatik salik fi sabilik. Jangan kau merasa asing, sepi dari sedikitnya penempuh jalan menuju Allah. Tapi ya, wala tahtar min qillatil halik fi sabili. Jangan kau tertipu, terperdaya dari yang sedikit itu banyak yang gugur jadi hambanya setan. Itu ya. Jadi kalau penghamba setan itu sulit. Perang hari ini berapa itu? Perang biayanya perang itu triliun. 1 bulan itu berapa? Lu jalan sempit diperebutkan manusia yang begitu banyaknya. Makanya ada seorang komandan lapangan perang Qudsia yang namanya Ribai bin Amir. Ya. 5 ibta'athakum. Ya. Apa yang mendorong kamu memerangi Persia ini? Ya. Allahu ibta'athuna, Allah yang mendorong kami. Bukan kepentingan dunia, tapi Allah yang menyuruh kami menghentikan pengerusakan yang dilakukan para perusak. Ya. Untuk apa? Aku mengajak kepada luasnya Islam, lari dari sempitnya dunia ini. Wah, itu
Itu baru komandan lapangannya. Kalau Sayyidina Umar gimana? Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Kami mengajak kepada keadilan Islam, membebaskan manusia dari kebohongan agama-agama. Takut siapa? Hurmuzan ya, komandan perangnya Persia. Hadirin rahimakumullah. Kenapa? Allahu ghayatuna. Allah itu tujuan kami. Ya. Jadi mari kita memberikan satu penilaian sesat, ya, tidak sesat dengan standar penilaian yang Allah turunkan, yaitu Islam. Orang yang tidak mengikuti standar laku Islam, ya, pasti membuat standar laku. Kalau standar laku bukan Islam, mengajak kepada mana? Ya dunia ini, tidak ada lain. Naudzubillah min dzalik. Wa huwa, sedangkan dia a'lamu, jauh lebih tahu, bil muhtadin, dengan orang-orang ihtada yahtadi. Muhtadin itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itu ya, Allah jauh lebih tahu, maka dikasih standar manusia. Manusia itu namanya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Rasulullah mengajak siapa? Ad'u ilallah, aku mengajak tujuan meraih cintanya Allah. Aku wa manittaba'ani, ana wa manittaba'ani, dan aku para pengikut dan orang-orang yang mengikuti jejak saya ini. Banyak yang gugur, ya. Jangan kita merasa sepi, ya, dari sedikitnya penempuh jalan, ya, dan jangan tertipu dari memberikan satu penilaian. Dari sedikit itu banyak yang gugur. Oh, nek gugur berarti kan salah. Tidak banyak menempuh berarti kan salah. Orang banyak tidak menempuh. Oh, itu cara penilaian apa itu? Makanya disebutkan wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali orang-orang yang mensyukuri status hamba ini. Sing disyukuri apa ya? Kenikmatan sandang, pangan, papan, ini ada popularitas dunia. Sepopuler manusia itu tidak ada yang mengalahkan Fir'aun. Toh jadi sejarah dok, kenangan sejarah itu pun negatif. Naudzubillah min dzalik. Mari kita, ya, mencari status hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang Maha tahu standar penilaian itu memberitahu. Di mana pemberitahuannya? Ya Al-Qur'an ini. Itu ya. Seluruh agama termasuk Yahudi kan tujuannya Allah, tapi salah jalan. Kalau salah jalan tidak sampai pada tujuan. Meskipun dunia berhasil dikuasai, tapi hakikatnya dia dikuasai hatinya oleh cinta dunia, bukan dunia yang mencintai. Pecinta dunia kok. Itu ya, akhirat itu makhluk apa enggak? Makhluk. Di akhirat ada apa? Surga. Di akhirat apa? Neraka. Lu kan ciptaan sama. Mulia mana surga neraka dengan mukmin? Ya mulia mukmin. Lah inilah status ini yang banyak dilupakan. Surga itu merindukan, seperti halnya neraka juga merindukan. Nah, kita statusnya ada. Yang dirindukan surga apa dirindukan neraka? Kalau dirindukan neraka ya sekarang dikasih persentase ya, perang sampai panas itu ya. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada ini. Jadi kalau Allahu ghayatuna berarti apa? Nah itu tujuan Allah, itu ya. Rasulullah ad'u ilallah, ini ngajak kepada dunia ya. Sesat apa ya? Sesat dari tujuan ya. Maka caranya gimana? Itu Rasulullah ya. Kembali inna rabbaka tadi, fala tuti. Ini Rasulullah ini, tunggal ini. Loh, kalau Rasulullah dikasih larangan siapa ya? Bukan fala tuti atau fala tuti enggak, jamak ya. Fala tuti Muhammad kamu ya, jangan mengikuti. Apa yang diikuti? Standar penilaian tadi. Makanya Rasulullah itu kan, nah iya, awal-awalnya kan Rasulullah mengasingkan diri supaya apa? Steril dari pengaruh penilaian
mayoritas manusia pada zamannya. Itu ya, kok memberikan penilaian melawan, tidak melawan, kok bangsawan Quraisy ya? Kan itu kan. Ayo, mari kita buka dalam surah Syu'ara ya, Masya Allah. Ini surah Syu'ara ayat 19. Fir'aun memberikan penilaian. Coba ya, ini penilaian siapa yang membangkang, apa yang dia bangkangi. Penentangan ini kan ada penilaian, menentang. Apakah penentangannya salah apa benar? Butuh pertanyaan. Dulu Bung Pangeran Diponegoro penentang. Sopo sing memberikan itu pemberontak, menentang teroris? Siapa itu? Ya Londo. Nah, itu ya. Lu umumnya waktu itu yang berkuasa memberikan penilaian pemberontak itu siapa? Ngerampas kok memberikan penilaian Pangeran Diponegoro pemberontak itu gimana? Itu ya. Nah, di sini coba Fir'aun itu gitu. Ya. Apa permintaan Nabi Musa? Ya, an arsil ma'ana Bani Israel. Ya. Ya. Bebaskan menyertai kami Bani Israel. Jangan kau tindas, jangan kau jajah. Mereka itu orang-orang lemah kok. Ya, hanya satu permintaan, bebaskan supaya tidak jadi ya hambamu. Ya. Apa? Fir'aun kan menunjukkan jasa. Alam nurabbika fina walida. Bukankah dulu ya kami didik engkau Musa di tengah-tengah kami, di istana kami walidan sebagai anak. Dulu kan kupungut jadi anak. Dulu kamu dibuang, anak buangan, kupunut. Walabista, dan kamu tinggal fina di tengah-tengah kami, di keluarga kami, min umurika sinin, beberapa tahun dari umurmu. Nah, sekarang yang punya jasa itu berhak memberikan penilaian atau yang dinilai? Menunjukkan jasa sih. Nah, kalau memang udah jasa, lebih berjasa mana dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak boleh kita menilai seseorang standar penilaian karena jasa. Kemudian apa? Wa fa'alta, kamu berbuat fa'lataka, perbuatan kamu allati fa'alta yang kamu sudah lakukan, kamu melawan saya kan kamu. Loh, kamu kudidik beberapa tahun. Itu ya. Wa anta minal kafirin, sedangkan engkau termasuk orang-orang kafir. Yang mengkafirkan Musa itu coba Fir'aun. Apa penilaian? Karena dia punya jasa kepada Fir'aun. Ini rumusan. Nah, kita jangan melakukan penilaian berdasarkan penilaian yang tidak standar Islam. Mana yang penjajah? Itu ya. Zionis Israel apa? Palestina. Makanya para pakar Israel sendiri mengatakan, saya heran, belum terjadi pada sejarah umat manusia ya yang mengaku penjajah itu memposisikan dirinya jadi orang yang terjajah. Dari mana? Oh, enggak punya apa-apa itu. Lu kamu penjajah, penindas. Lu kamu kok merasa ditindas oleh yang kamu tindas, itu gimana? Bagaimana penilaian ini? Lu sekarang apa tidak tersihir oleh penilaian internasional itu? Kita tersihir. Kenapa? Yang menguasai material hari ini, kekuatan ekonomi, teknologi militer, teknologi macam-macam, ya mereka. Ini mensihir kita dalam memberikan satu penilaian baik buruk, benar salah, kan gitu. Ini Fir'aun diabadikan dalam Quran. Wa anta minal kafirin, sedangkan kau termasuk pemberontak ini, orang-orang kafir.
yang mengingkari nikmat gitu. Kafirin kan mengingkari nikmat. Maka ya Fir'aun Nabi Musa mengatakan, qala Musa berkata, fa'al tua, aku melakukannya idan ketika itu wa ana minadh dhalin, sedangkan aku termasuk orang-orang yang sesat lalai. Apa mateni orang? Ini kan tindakan apa ini? Ini kan terdekat suasana ya. Itu ya, fanatisme apa Nabi Musa. Oh itu kelompok saya. Ketika diajar oleh orangnya Fir'aun, ya otomatis saya membela. Tapi pembelaan saya bukan benar salah kan. Itu kelompok saya. Pertanyaannya gini, kalau kita membela bukan karena benar salah, itu kelompok saya minadh dhalin apa itu? Sesat di dalam melakukan pembelaan. Makanya nanti bukan masalah bela membela, dasar pembelaan. Itu dasar siapa yang kita pakai di dalam hidup. Itu yang menentukan pembelaannya benar apa salah ngono lho. Itu ya. Jadi ada pertarungan ya, warga Bani Israel, ini warga Mesir asli. Lu Fir'aun itu padahal anak angkatnya mulai bayi loh, ketika membunuh warga asli Mesir, dikejar Fir'aun itu. Ayo siapa? Apa ya? Gak balas membalas lah ini. Seharusnya kan dimenangkan anak angkatnya. Gak apa-apa, mau orang jalanan, pertarungan jalanan ya. Nggak bisa, Fir'aun nggak punya standar gitu. Warga Mesir asli itu warga terhormat. Walaupun orang yang dipelihara mulai kecil di istana Fir'aun, kalau membunuh warga asli itu penjahat. Lu ngono nasionalisme Mesir ngono biyen iku. Lho ini pada sesat ini penilaian. Kenapa? Senang bukan senang Allah. Itu ya. Sehingga apa? Makanya Rasulullah SAW bersabda gitu. Mangkotala ya tahta royatil imiyah ya faqidlatun jahiliyah. Siapa yang melakukan pembelaan sampai perang di bawah panji-panji jahili, itu termasuk perangnya jahiliyah. Perang Aus Khazraj berapa? 2 abad setengah sebelum Islam ya tinggal di Madinah. Rasulullah tinggal di Madinah. Itu perang apa itu? Perang Bu'ath. Itu ya, makanya wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Ingat ketika kamu bertikai, saat bertikai itu di tepi jurang neraka, fa anqadhakum minha, maka Allah selamatkan dengan persaudaraan Islam itu. Itu ajaran Allah. Ya, maka fafarartu minkum, aku lari dari kamu, lamma khiftukum, itu pun saat aku takut kepada kamu. Fawahabali rabbi, maka Allah penciptaku memberikan kepadaku hukman ilmu wa ja'alani minal mursalin. Ilmu itu apa? Pemberitahuan dalam menilai benar salah tadi yang harus ditaati sebagai standar menilai bahwa apik harus benar seperti halnya buruk harus benar-benar buruk. Wa ja'alani minal mursalin, dan Allah jadikan aku termasuk para utusan yang membawa konsep langit dalam melakukan pembelaan. Mimi harus dibela apa enggak? Maka dibalik nikmatil watilka nikmatun, apakah itu yang kau pandang nikmat? Tamunnuha alayya, yang kau berikan nikmat kepada saya pribadi. An abadta Bani Israel, sedangkan kau perbudak Bani Israel. Lu ngono lu. Jadi dikasih nikmat penilaian gak gelem kita ya. Itu ya. Maka fala tuti, jangan kau taati al mukadzibin, para pendusta. Siapa pendusta ini? Orang yang dasar penilaiannya berubah-ubah. Lu biyen salah, saya kok bener. Seharusnya benar itu selamanya, seperti halnya salah selamanya. Di dalam menilai sebuah tindakan itu apik apa gak apik, bener apa salah. Ini kalau kita pahami loh, Allah itu memandang orang yang menggunakan penilaian status perbuatan manusia, apik harus bener, salah apa? Apik harus bener, buruknya harus bener. Kalau bukan dengan Islam, itu mukadzibin, yaitu para pendusta. Apa yang didustakan? Bukan adanya Allah. Standar ukuran dalam ya memberikan status bahwa itu
salah atau benar. Makanya al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu dari pengaturmu Muhammad. Kalau tidak, kamu pasti ragu. Maka fala takunanna minal mumtarin, jangan kamu termasuk orang-orang yang ragu di dalam memberikan sebuah penilaian, sebuah kegiatan itu benar atau salah. Waktu mereka menginginkan, ya, jadi orang-orang yang bikin penilaian, standar penilaian sesat tidak sesat, baik atau buruk, benar atau salah selain Allah itu waktu menginginkan lautut hinu, supaya kamu lunak. Lunak apa? Boleh spelling terus. Ya apa dicari celah. Ya apa larangannya Allah nek nguntungkan ya dilakoni. Perintahnya Allah nek merugikan ojo dilakoni. Boleh spelling terus ya. Celah-celah memanfaatkan larangan yang memberikan untung jangka pendek dunia. Perintah yang ada jangka pendek dunia ini boleh iya apa ditinggal tapi untung. Nah itu kalau kita masuk perangkap ya semacam itu. Makanya ini kena apa ini? Kena perangkap, jebakan apa? Orang mengatakan jebakan Batman, ini mau jebakan Batman ya apa ya? Sehingga apa? Harus mengiyakan yang hatinya tidak mengiyakan. Itu ya. Jadi waktu mereka berharap sekali lautut hinu, supaya kamu lunak di dalam memberikan penilaian-penilaian sesat atau tidak sesat ya berdasarkan ajaran Islam. Maka fayudhinuna, maka mereka juga akan melunakkan, bersikap lunak. Biasanya cari apa itu ya? Cari kompromi yang sama-sama menghasilkan dunia jangka pendek. Itu ya, itu pertama di Mekah sudah diajukan itu. Pertama di Mekah sudah diajukan. Itu ya. Gimana Muhammad, kita cari jalan tengah saja. Toh kita sebangsa. Apalagi sesuku juga. Ada kan sebagian suku Rasulullah kan berseberangan dengan Rasulullah Muhammad SAW, termasuk orang dekatnya. Apa solusinya? Gini aja lah. Kita cari solusi yang sama-sama. Kalau sekarang win-win solution ya. Podo untungnya. Apa? Ya kita bagi. Waktu seminggu itu kan berapa sih? Katakan 7 hari. Ya 3 hari. Itu ya. Yang sehari dibagi setengah hari. Apa? Kamu mengikuti gaya hidup kami. Nanti kami juga mengikuti, atau semingguan. Minggu ini kau mengikuti cara hidup kami. Nanti berikutnya kamu mengikuti, ya, kami mengikuti cara hidup kamu. Lalu Rasulullah hampir terpengaruh ya. Dalam surat apa? Surat Al-Isra. Ya. Laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Laqad, ya. Kita itu adalah kata itu. Sungguh hampir tarkanu ilaihim, kamu condong kepada tawaran mereka. Syai'an qalila, sedikit saja. Itu Rasulullah. Laula an sabbatnaka, andaikan kami tidak meneguhkan pendirian kamu. Enggak, sing dilarang oleh Allah itu gunakan penilaian apapun hasilnya. Yang dilarang oleh Allah itu bahaya, membahayakan, mencelakai dunia akhirat. Nek dilakoni. Perintah Allah pun demikian. Itu menyelamatkan dunia akhirat. Lu ngono. Jadi itu yang tidak bisa itu. Ya, hadirin rahimakumullah. Contoh gampangannya gini, yang ditakuti Zionis Israel sekarang siapa? Negara-negara enggak? Hamas. Yang ditakuti militer dunia itu siapa? Taliban. Sampai sekarang itu. Afghanistan itu berapa negara yang mengakui? Padahal kekuatan militer terkuat dunia sudah kalah, sudah keok ya. Soviet buyar, bukan sekedar kalah. Uni Soviet kawan peta itu. NATO kalah ya. Tidak ada yang ngakui loh. Padahal sudah menang. Maka kalau kita mengikuti pengakuan dunia ya sengsara. Carilah status pengakuan, dan itu sebuah kenikmatan. Dalam bahasa Nabi Musa, apakah itu kenikmatan yang kau berikan sesaat kepada saya sementara?
Muslim Bani Israel, kau perbudak jadi budak-budak kamu. Itu nikmat. Lho ini jawaban Nabi Musa teko sapa? Teko Allah itu. Watil kal nikmat mana nikmat? Umpamanya kita hidup 1000 tahun ya, enak terus dibanding akhirat. Menegu sehari 1000 tahun. Mana yang enak sebenarnya? Mana yang sengsara sebenarnya? Itu orang-orang yang memiliki masa depan dengan standar masa depan pemahaman yang dipahamkan Al-Quran. Loh kalau masa depan kita pensiun ya umum itu ya. Akhir kematian, nah, ketaatan berakhirnya mati. Tapi setelah mati ono kehidupan, ono ayatnya. Wa'bud rabbaka, perhambakan dirimu untuk pengaturmu. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang mati itu. Wis mari. Itu ya. Nah, nanti perjalanan setelah mati, iku ono maneh, ada lagi. Nah, kalau prinsipnya hidup sekali, ya bahaya itu. Mungkin yang mumpung hidup sekali, iya. Senyampang hidup sekali, berkali-kali kita hidup ini nanti. Kembali kepada ini. Ya. Siapa itu? Ya. Fala tuti, diulang lagi Rasulullah 2 kali. Fala tuti al-mukadzibin. Wala tuti, janganlah engkau Muhammad mentaati kulla, setiap halaf sing akeh sumpahe. Halaf fa'al itu banyak sumpah. Apa? Akeh sumpahe apa ndak? Demi. Nanti saya janjikan kamu. Saya janjikan ini. Masya Allah, janji apa ya? Akhirat apa dunia? Orang yang tolok ukur keberhasilannya dunia pasti akeh sumpah, dan sumpah itu pasti bohong kabeh. Mukadzab ya. Mukadzibin kan kurang banyak apa sumpah ini? Bagaimana Hitler bersumpah di hadapan kita, ini bangsa pilihan. Saiki Netanyahu, kami bangsa pilihan. Apa standar pilihannya? Kita punya standar pilihan. Jadilah Muslim, karena Muslim itu sebuah kemerdekaan. Kamu hanya tunduk kepada standar Islam, ya. Kullah halaf, ya, setiap orang yang banyak sumpah. Mahin lagi hina. Nah, kalau sumpah kita ini dunia hina ini berapa sih? Ayo coba yang kita konsumsi setiap hari. Kadang-kadang usia sebanyak ini tidak 3 kali kok makan. Sekali cukup, kadang-kadang 2 kali. Itu menggai-menggai. Ayo mana kita agendakan makan 9 kali. Ayo coba senikmat-nikmat mana? Senikmat orang makan ketika lapar. Coba ketika kita penujaan nang restoran, iya buka delok tak nggak enak. Itu ya. Nah, itu menunjukkan apa? Ayat Allah. Manusia tidak kuasa atas dirinya. Itu ya. Kalau manusia kuasa atas dirinya, pasti dia tidak mau mati, tidak mau tua, tidak mau sakit. Jangankan sakit, payah tidak mau. Itu kalau manusia kuasa memiliki dirinya. Maka kita Muslim di hadapan Allah itu sebuah kehormatan. Mahin yang hina. Kenapa? Tujuannya ini perut dan di bawah perut. Makanya diturunkan apa? Ulaika kal an'am. Mereka itu layaknya seperti binatang ternak. Binatang ternak itu kepalanya di atas apa di depan? Ayo coba, itu ayat Allah itu di depan. Nah, di situ ada otaknya, ada jaringan saraf. Programnya apa? Iya, didorong oleh kemauan perutnya, dan di bawah perut ini ada. Makanya manusia itu jejak ahsani taqwim. Itu ya, jejak yang paling baik. Jadi kalau tujuan dunia itu mahin, ya, yang hina. Nah, kita dikasih tujuan, nah, itu yang disimbolkan oleh siapa? Seorang penulis, itu ya, namanya Said Hawa dalam bukunya Al-Islam. Allahu ghayatuna war rasulu qudwatuna. Rasul itu teladan hidup kami, tujuan kami Allah. Al-Quran dusturuna, Quran itu undang-undang kami, pembekalan hidup kami. Itu ya.
wal jihadu sabiluna, kesungguhan mempertahankan status hamba itu jalan kami. Wal mautu fi sabilillahi asma amanina, meninggal di jalan Allah itu cita-cita tertinggi seorang muslim. Loh, kalau cita-citanya mengumpulkan dunia itu kata apa kata Rasulullah kan? Iya, wala yajma'u man la aqlalahu, dan tujuan dan orang-orang yang hidupnya mengumpulkan dunia itu ya orang-orang yang tidak punya akal. Itu ya, mari kita berbekal dengan caranya Islam, sebab nanti yang ditanya bukan bekalmu berapa, cara siapa yang kau gunakan berbekal. Modal kita hidup ini, mumpung hidup pertahankan status hamba ini. Wal mautu fisabilillah asma'ananya, itu yang dipakai Hamas hari ini yo 5 itu mang. Dan bukunya itu ini dalam kitabnya Jundullah itu ya. Jundullah itu pelatihan khusus Hamas itu. Jadi tentara Hamas itu dipahamkan Jundullah ini. Ya, Jundullah sakofatan wa akhlaqan. Jadi karakter tentaranya Allah itu Jundullah. Ditulisnya oleh siapa? Said Hawa ya. Allahu ayatuna war rasulu qadwatuna Al-Qur'anu dusturuna. Itu ya. Wal jihadu sabiluna wal mautu fi sabilillah asma amanina. Hadirin rahimakumullah, itu dari Al-Qur'an. Kembali kepada ini. Hamba hamazin, hamaza itu mencela, hamas akeh nyelai. Orang kalau tujuan dunia pasti akan mencelanya. Hati-hati ya. Nabi Nuh bikin kapal di atas bukit, dicela. Enggak percaya konsep langit. Tapi siapa yang memberikan bimbingan? Fasnail fulka bi'ayunina, bikinlah perahu atas petunjuk kami, petunjuk Allah. Itu ya. Banyak menolak. Kok umpamanya hari ini Rasulullah hidup, mungkin kita tidak percaya. Apa ondelok bala ayo coba. Makanya ojo ngaku-ngaku pengikut Nabi. Nek dites Nabi urip, pengikut Nabi urip kae kan sing bela kok. Itu ya. Ayo coba yang membela Hamas itu siapa? Ono ta? Negara ya, kita bicara negara ya. Membela Afghanistan ketika menghadapi Soviet, membela Taliban ketika menghadapi kekuatan NATO. Siapa sing bela? Ono bela wali singitan. Nah, kembali kepada ini. Hamas suka mencela. Masya, dari kata masya. Tamasya kan melaku. Masya itu adalah berjalan ke sana kemari. Ya, apa? Dinamim dengan apa? Menyebar fitnah. Siapa ini? Ya, dengan yang menguasai teknologi informasi hari ini siapa? Teknologi komunikasi yang menyebarkan kemana-mana stigmasi Islam penjahat, Islam itu teroris, ajaran Islam itu kekerasan. Lu sing mempraktekkan kekerasan ya lho. Saiki ku sapa? Sekarang itu siapa? Yang mengerahkan mesin-mesin perang ketika perang dunia pertama, kedua sampai ke Nusantara itu siapa? Muslim kan? Coba. Itu bukti sejarah. Hadirin rahimakumullah, dan hari ini berlangsung. Hari ini berlangsung perang Ukraina, sekarang buka front di Palestina. Itu ya, yang selalu berjalan kemari dengan menyebarkan fitnah kepada umat Islam. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannama walahum adzabul khariq. Itu bukan di dunia, bukan di akhirat, dunia merasakan. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, orang-orang yang melancarkan stigmasi jahat kepada orang-orang mukmin lelaki maupun perempuan, falahum adzabu jahannam, bagi mereka siksaan jahannam, walahum adzabul khariq, bagi mereka siksaan apa? Api yang membakar. Al-Qur'an itu. Kembali kepada ini. Mana banyak menghalangi lil khairi, kepada kebaikan. Kikir. Ilmu aja disimpen kok. Ojo. Teknologi itu mahal. Gak diajarno. Apa maneh teknologi pembunuhan, ojo diajarno. Itu ya. Hadirin, kekuatan mana yang dimiliki manusia? Itu ya. Seekor nyamuk itu tentaranya Allah. Itu ya. Kalau nyamuk terinfeksi ya, dicubresno lho kene. Bisa manusia yang paling kuat peple itu.
Sekarang tentara Zionis Israel kena luka. Ya, jadi debu-debu Palestina itu nempel di sini. Ada bakteri yang tidak bisa dihentikan dengan apa? Antibakter manapun. Dan itu menular. Tentaranya Allah kita apa enggak? Itu yang dilawan oleh teknologi manusia hari, tidak bisa. Nah, makanya kita ini harus mempertahankan status kemulaan jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan tergiur dengan standar-standar penghambaan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah, fala tuti wala tuti. Itu ya. Mu'tadin melampaui batas, asim akeh dosane, pelaku dosa. Mu'tad itu ada melampaui batas. Asim lagi akeh dosa. Apa kok banyak dosa? Karena larangannya itu bukan larangan Allah. Perintahnya bukan perintah Allah. Itu ya. Kalau kita melakukan meninggalkan larangan bukan larangan Allah, apa enggak dosa ya? Seperti halnya ketika kita menjalani perintah bukan perintah Allah, apa enggak dosa? Karena ini nanti menginspirasi orang, oh itu benar, ini salah, tapi bukan benar salah dari Allah, kan gitu kan? Itu ya. Makanya azim, kenapa? Sudah tersistem menjadi sebuah keputusan hukum dalam memberikan penilaian, iku benar, iku salah, tapi bukan dari Allah. Azim itu akeh dosa nih. Utulin kasar, pasti kasar, ngancam. Coba mana larangan yang mengancam? Seperti halnya mana ya perintah yang menaungi. Larangannya itu menaungi, perintahnya itu menaungi. Bukan merasa terancam di bawah larangan maupun perintah. Islam itu masya Allah perintah sholat. Nek gak percaya, ojo lakoni sholat. Lah resah hidup kita. Itu ya. Saya yakin muslim ini gak sholat resah. Pasti ono kapan ditunda terus. Meneh nek pensiun ono putu nih ya, ngomong putu kan. Ini kemauan Ustaz, kalau nek sehat kalau tak ngaji. Bis sehat putune teko gak ngaji. Apa gak ngono ta? Hadirin rahimakumullah, utulin kaku kasar ba'da dzalika ya, setelah itu semuanya zanim, jahat. Ya. Ya, terkenal jahat. Hadirin rahimakumullah, ada zanim itu mengatakan apa? Orang yang statusnya tidak jelas. Ada Sayyidina Khalid bin Walid itu sebelum masuk Islam, iya kabeh tak akoni. Tapi nek zalim iki tekon di Muhammad Ru. Nek aku zalim. Jadi Khalid bin Walid itu baru 25 hari diakui itu anak-anak kandungnya. Berarti kan statusnya tidak jelas. Naudzubillah min dzalik. Tapi dia menjadi orang terbaik setelah Islam. Itu ya. Kenapa? Zalim iya, kabeh tak akoni. Tapi nek iki statusku mosok ngono. Itu berarti apa? Rahasia yang dibongkar oleh Allah Subhanahu. Wallahu a'lam. Ya. Anggana bahwa dia itu zamalin, mempunyai harta. Makanya harta itu sering sebagai penghalang orang mengikuti standar penilaian Islam. Apa duwe akeh bisa mempengaruhi ya, hitam jadi putih, putih jadi hitam. Hari ini kan dunia internasional itu tersihir oleh kekuatan uang ini. Termasuk di Indonesia menjelang pemilu, ayo coba duit untuk dia mlebu pesantren, mlebu macam-macam. Itu untuk apa? Mengiyakan yang hati sebetulnya mukmin itu tidak mengiyakan. Ya. Tidak mengiyakan, disuruh mengiyakan. Itu butuh kekuatan iman apa enggak? Ini hitam, tak kayak 1 miliar omongno putih. Loh, pengaruh ini. Loh, jenengan muni putih. Nah, orang lain kan juga menilai, loh kamu itu siapa? Kekuatan uang bisa, tapi kan nggak merubah ini kan. Ini bisa berubah. Hati kalau goyang berubah. Makanya kenapa? Karena banyak uang. Makanya ujian Rasulullah, umat Rasulullah itu apa? Uang.
likulli ummatin fitnatun. Setiap umat Islam punya cobaan. Wa fitnatu ummati al-mal. Cobaan umatku harta. Iki gak cocok titik. Dikompori gak cocok titik. Perlu dikei dua harta. Kamu gak keduman. Metu didanai ngelawanmu. Lho, sapa sing ngekei ngono iku? Ayo coba. Ini ada konflik rumah tangga umpamane ya. Memang konfliknya dalam rangka apa? Dengki. Iki oleh jatah akeh, anake situ oleh jatah akeh. Situ ini gak oleh jatah, oleh titik. Metu wae berontak. Engko tak danai mungsuhono rumah tanggamu. Iku duwe apa enggak ya? Ngono iku duwe ngono iku. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Makanya jaringan dunia internasional industri dikuasai mereka. Jaringan tentara dikuasai mereka dan itu mensihir. Kenapa? Fungsi kekuatan untuk merubah orang dalam menilai. Katakan ini putih ya padahal hitam. Dikai apa? Dikai uang itu tadi. Sudah bisa ya? Hadirin rahimakumullah wa banin dan banyak anak atau pengikut. Ini ada jamaah kita yang sedang sakit. Sakit nih. Ya, Bu Nafia atau Bu Bu Nafia. Soleman. Nggih. Minta doakan mudah-mudahan Nggih, segera insyaallah. sembuh dan bisa ngaji kembali. Insyaallah.